يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang pentingnya bersolawat. Saya pengen jenengan semua jadi agen-agen solawat. Sallu ala nabi. Allah iya, agen-agen solawat. Jadikan ini tren di majelis. Ya, jadikan tren di majelis. Satu kata ini, sallu ala nabi. Allah alaihi. Coba tirukan saya. Sallu ala nabi. Tapi sekarang pakai semangat. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Sallallahu ala Muhammad. Uzkurus salat ala nabi. Boleh begitu atau sallallahu ala Muhammad. Akthirus salat ala nabi. Sallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Jadikan ini tren. Jangan nunggu yang di panggung teriak begitu, yang di pojok belakang kalau lagi hening ya diem, vakum, majelisnya nggak ada apa-apa gitu ya. Teriakan, sallu ala nabi, biar semua ikut salat. Allahumma sholli alaihi. Nah kalau jenengan ada yang teriak sallu ala nabi, ojo mbok toleh. Masya Allah. Ada orang teriak sallu ala nabi ditoleh, tapi minggem semua. Ini perintah Allah diteruskan, perintah Allah diteruskan. Kita mengucapkan sallu ala nabi, itu kita lagi menyebarluaskan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah taala katakan dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah yang bilang sallu alaihi. Ya, sallu alaihi, sallu alan nabi. Salawatlah kalian semua pada Nabi Muhammad SAW. Itu perintah Allah. Jadikan ini tren di majelis-majelis, di pengajian-pengajian, bahkan di rumah. Lagi duduk sama keluarga, dengungkan tuh tiba-tiba sallu ala nabi. Allahumma shalli. Ingatkan anak kita salawat. Ingatkan pasangan hidup kita salawat. Suami ingatkan istri, istri ingatkan suami. Karena salawat ini, Masya Allah. Ini kalau saya terangkan nggak rampung-rampung di pengajiannya. Jadi dikit aja ya, dikit aja, nggak usah banyak. Tadi kan lagunya ya, sholawat juga ya. Nah, tentang sholawat. Jadi wajib menurut para ulama, sholawat itu hukumnya wajib. Tentang kewajibannya, ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan wajib seumur hidup sekali. Ada mengatakan wajib dalam at-tahiyat rakaat yang terakhir. Ada mengatakan wajib setiap kali mendengar sebutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biar kita ini nggak kena dosa, karena ini urusannya wajib. Jadi kalau nggak dikerjakan dosa. Maka setiap kali ada orang menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ya ayo bersolawat, ucapkan, terserah mau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau ya Rabbi sholli ala Muhammad, terserah bentuknya apapun, yang penting bersolawat. Kenapa solawat ini sampai untuk solawat Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Kalau bahasa saya agak keras, ya agak keras, bukan agak sih, keras banget.
Cuman cara ngomongnya halus, tapi makjlub. Halus tapi makjlub. Khusus sholawat. Kanjeng Nabi itu SAW kalau bicara kan lemah lembut ya, lemah lembut. Tapi bab sholawat kenapa beliau kenceng gitu? Contoh, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Allahumma shalli alaihi. Orang pelit. Saya mau nanya, kalau kita dijuluki sebagai orang pelit itu bagus atau sangat jelek? Pilih mana? Imam masjid pelit atau pemabuk dermawan? Pemabuk dermawan. Ini pertanyaan agak nggak enak ya. Tapi sengaja saya nanya begini, ada pemabuk tapi dermawan, ada imam masjid tapi pelitnya luar biasa. Jujur, jenengan sebagai warga pilih yang mana? Pilih yang dermawan. Betul ya? Kalau imam masjid ini lewat pelit, kita mengatakan kelihatannya ngimamin tapi pelitnya pol. Betul? Ada lagi yang nyotok, imam kok pelit. Betul? Tapi begitu pemabuk ini dermawan lewat, kita nggak pernah ngomong pemabuk lewat, mendem, nggak pernah. Kita mengatakan, orang ini dermawannya luar biasa. Mudah-mudahan dia diampuni dosa-dosanya, betul kan ya? Mudah-mudahan dia bisa tobat. Insya Allah jadi orang yang luar biasa. Sebutan dari mulut kita semuanya baik. Kenapa? Dia dermawan. Sementara yang satu pelit. Wa in kana, meskipun dia ustad, meskipun dia ahli masjid, kalau pelit, insya Allah nggak ada yang seperti itu ya. Ini cuma contoh. Kalau pelit ditinggalkan oleh masyarakat. Kenapa seperti itu? Karena Nabi sudah menyatakan SAW, orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari masyarakat, dekat dengan neraka. Kama qala SAW, Rasulullah mengatakan seperti itu. Jadi orang pelit itu jeleknya luar biasa. Pilih mana sekarang? Punya tetangga pemabuk tapi dermawan, atau tetangga imam masjid tapi pelit? Pertanyaan lebih berat lagi ya. Berat. Jawabannya pilih yang dermawan, begitu ya. Nah, saking hebatnya sifat dermawan, itu mampu menutup keburukan mabuk. Mabuk ini kan sangat jelek ya, buruk. Tapi karena orangnya dermawan, Allah tutup aibnya itu, ditutup sama Allah Ta'ala dengan kedermawanannya. Jelas? Saking buruknya bakhil, saking buruknya kepelitan, saking buruknya sifat pelit, medit, kikir, bakhil, wa ikhwanoh, entah namanya apa, saking buruknya, sebaik apapun orangnya, kebaikannya akan tertutup, yang kelihatan bakhilnya. Betul? Nah, berarti kita pilih mana? Jadi orang pelit atau orang dermawan? Dermawan, benar ya? Jadi orang dermawan. Nah, yang jadi masalah, Rasulullah SAW itu ngasih julukan khusus untuk satu kelompok manusia ini dengan julukan pelit. Dan yang ngomong pelit Nabi Muhammad SAW. Berarti parah atau nggak parah ini? Parah habis. Parah. Ngomongnya kayak harus begitu. Gimana? Parah. Coba diulangi gimana? Parah. Parah pelitnya. Jelas? Biar paham. Kalau anda nggak pernah paham soalnya, nggak dirasakan. Karena yang bilang pelit itu bukan saya. Tapi kalau Nabi bilang itu orang pelit, kita ngomong parah habis ini orang. Pelit, parah. Sampai Nabi bilang dia pelit, parah. Hati-hati, jangan-jangan kita yang dibilang pelit. Siapa orang pelit ini? Ternyata Rasul SAW tidak mengatakan orang yang nggak mau traktir, orang yang nggak mau bantu tetangganya, bukan itu. Tapi orang pelit itu menurut Nabi Muhammad SAW yang sejatinya orang pelit, pakai alif lam ta'rif al-bakhil. Sejatinya orang pelit, man dzukirtu indahu, siapapun yang ketika aku disebutkan di hadapannya, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, ia tidak mau sholawat sama aku. Allahumma shalli alaihi. Jadi kalau nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, kita teriak sallallahu alaihi atau ya Rabbi sholli ala Muhammad. Harus.
Nah ini kalau satu Indonesia, muslimnya demikian, Masya Allah, rahmat itu berdatangan, nggak berhenti-berhenti. Makanya nanti dipraktekkan ketika suami marah, Bu. Begitu suami marah, ibu teriak, Sallu ala Nabi. Suaminya nggak bisa ngomong langsung, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Begitu mau marah lagi, ya Rabbi sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala. Jawab lagi. Akhirnya nggak jadi marah, sholawatan bareng. Kenapa? Karena suaminya udah ikut ngaji bersama Habib Novel tentang hukumnya mendengar bacaan sholawat, maka harus direspon dengan sholawat. Kalau tidak, kamu masuk kelompok orang bakhil, pelit, dan orang pelit tempatnya di neraka, ngeri. Maka suaminya begitu paham, diajak oleh istrinya sholawat, mau tidak mau, Allahumma sholli wa sallim. Sebentar Bu, saya lagi marah. Shollu ala Nabi Allah. Rahmat turun. Giliran istrinya marah. Istrinya marah. Suaminya teriak, Shollu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim. Ternyata istrinya ngomong, apa itu shollu. Apa shollu. Kamu nyebut apa itu shollu? Gak mandi. Wiridmu gak mandi. Gak mempan. Ternyata istrinya nggak paham sholawat, karena istrinya nggak pernah dididik sholawat itu apa, nggak pernah diajak ngaji bareng para kiai, nggak pernah diajak ngaji bareng para ulama, nggak pernah diajak hadir sholawat. Jadi istrinya nggak ngerti apa hukumnya sholawat, bentuknya sholawat, bagaimana mendengarkan sholawat, apa parahnya, nggak ngerti. Jadi shollu itu buat ini bahasa apa ini? Jangan-jangan jambi-jambi aneh ini. Apa ya? Tambah aku mau lagi ya. Digetno sama istrinya. Tapi kalau istrinya juga biasa ikut hadir majelis, begitu marah, Shollu ala Nabi. Allahumma sholli alaihi. Pak, tunggu dulu Pak, tunggu Shollu ala Nabi. Insyaallah. Selesai. Enggak jadi padu itu. Enggak jadi tukaran. Akhirnya sholawatan. Dan itulah yang terjadi di berbagai belahan dunia. Ada di beberapa negara itu, kalau ada yang lagi bermasalah di jalan, bertikai, bertengkar, bermusuhan, satu orang teriak Shollu ala Nabi, Allahumma sholli wa sallim. Yang lagi bertengkar langsung berhenti, langsung Allahumma sholli wa sallim, langsung salaman, selesai. Coba kalau kita Allahumma sholli, ayo lanjutkan. Naudzubillah min dzalik. Ini sholawat penting. Maka trenkan ini, jadikan tren. Shollu ala Nabi. Di pengajian-pengajian, biar yang muncul itu teriakan seperti itu. Menghidupkan kembali ajaran leluhur kita. Dulu di majelis-majelis orang-orang tua itu yang diteriakan begitu, Sallallahu ala Muhammad, udhkuru salalan Nabi, Allahumma sholli alaihi. Kan ada semacam itu ya. Sekarang kan hampir hilang ya. Masih ada tapi hampir hilang. Yang ada penonton. Sallallahu ala Muhammad, udhkuru salalan Nabi. Nggak ikut sholawat tapi tanya siapa itu yang teriak sholawat. Ini karena nggak paham. Nah, siapa yang teriak sholawat kemudian diikuti oleh orang-orang bersolawat, maka dia mendapatkan ampunan sebanyak jumlah umat Islam yang ada di jagat raya. Allah, tak kasih tahu ya, mau rahasianya. Wah, ini rahasia nih. Ini tolong jangan di-share ya. Rahasia. Karena begitu kita teriak Sallallahu ala Muhammad, Sallu ala Nabi, Allahumma sholli, kita teriak ini, suara kita itu tidak pernah berhenti. Ini ilmu. Nanti belajar ilmu tentang gelombang suara. Ya, gelombang suara. Suara kita ini nggak pernah berhenti, terus bergerak. Jadi ajakan sholawat ini terus dijalankan oleh jagat kemana-mana. Nah, yang mendengar itu bukan hanya manusia. Ada manusia, ada jin, ada malaikat, ada gunung, ada pohon, dan lain sebagainya. Maka begitu kita teriakan Sallu ala Nabi, teriakan ini senada dengan perintah Allah Sallu alaih. Allah perintahkan Sallu alaih. Maka semua yang menjawab perintah Allah tadi, yang menjawab perintah Allah, siapapun itu begitu mendengar suara kita, maka mereka juga menjawabkan Allahumma sholli wa sallim alaih, Allahumma sholli wa sallim alaih. Terus begitu. Sementara satu yang mengucapkan begitu, maka itu sampai pada Nabi Muhammad SAW. Rasul mengatakan, dan untuknya juga sholawat dan salamku. Bayangkan satu sholawat kita diikuti orang banyak, kita langsung dapat balasan dari Nabi Muhammad SAW tanpa henti.
Pripun? Asik atau gak asik? Jadi ngajak orang sholawat menyenangkan atau gak menyenangkan? Nah, terus manfaatnya apa? Orang sekarang tuh dikit-dikit benefitnya apa, Bib? Bahasa agak dikeren-kerenkan. Benefitnya apa? Apa yang saya dapat kalau saya itu baca sholawat? Ya, tidak apa-apa lah. Sebetulnya kan baca sholawat itu udah dapat banyak ya. Dapat sholawatnya Allah udah selesai kan ya. Tapi yang namanya juga zaman now ini kalau enggak dijelas kan biasanya kita ini kan madhabnya madhab fulus. Kita wari surga jaluk duit kan aneh. Kamu dapat surga, oh surga nanti bikin sekarang ini apa? Doanya saja Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi hasanahnya di dunia itu apa yang saya dapatkan dengan baca sholawat? Oke, boleh saya jelaskan? Boleh ya? Dikit saja, dosa banyak-banyak. Allah itu kaya atau maha kaya? Maha kaya. Dah. Allah itu suka pamer kekayaan atau gak suka pamer? Salah kamu. Allah suka pamer kekayaannya. Makanya Allah menciptakan pisang gak satu jenis. Ono pisang susu, ono pisang gede-gede itu ya. Namanya apa lagi? Ono pisang rojo, ono pisang ratu, ono rojo, ono ratu ya. Macam-macam nama pisang. Salah, ono salah Bali, ono salah apa itu? Pondok, macam-macam. Duren, masya Allah, ono musangking, ono montong ya. Duren lokal, duren Jombang itu enak tuh. Duren Jombang, enak itu. Duren macam-macam. Pohon, masya Allah. Kan Allah bisa, kalau Allah mau ciptakan pohon sama semua, bisa kan? Tapi Allah suka pamer. Diciptakan pohon pisang, pohon pelem, pohon ini, pohon yang nggak ada buahnya, bunga, sampai kita bingung warnanya. Ada bunga ini, bunga itu. Saya mau nanya, apakah yang Allah ciptakan ini kita ikut campur? Enggak. Dideter kok, diuncal Allah dadi. Betul ya? Mohon maaf Pak, mohon maaf Bapak, mohon maaf pemirsa dimanapun antum berada. Mikir titik, yang begini boleh mikir. Kalau urusan duit nggak usah mikir. Kalau yang begini mikir sedikit tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses jadi anak itu loh. Itu tugasnya Bapak cuma naruh. Tugasnya Ibu cuma nerima, betul? Selanjutnya siapa yang ngurus? Terus kamu masukkan tangan ke dalam perut, nak jadi ini. Terus bawa jodoh enak untuk begitu. Tugasmu diam aja, betul? Siapa yang jadikan? Wisawwiru fil arham, Allah yang membentuk di rahim, terserah maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya keluar, ya terserah Allah. Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya. Terus saya mau nanya lagi, ini biar kita ini rodok apa ya, gak ruwet urusan dunia itu. Dunia kok ruwet ya urusan dunia. Saya mau nanya, boleh? Bumi ini besar atau kecil dibandingkan jagat raya? Kecil ya. Planet itu banyaknya luar biasa, bintang. Ada orang nanya sama saya, Bib, itu kira-kira di planet bintang-bintang itu ada penghuninya atau tidak? Ya, saya jawabnya gampang, kakek mikir. Loh, Bib, nanti kan mubazir toh, Bib. Kalau Allah menciptakan banyak gitu, tapi tidak ada penghuninya kan sepertinya mubazir. Nah, itu kan katanya orang barat. Kalau kata saya lain. Nah gimana? Saya nggak ngurus ada penghuninya atau nggak ada penghuninya. Cuman begini saya kasih contoh. Saya ini kalau kaya raya, insya Allah subhanahu amin ya. Berkah manfaat, gak ada masalah dunia akhirat. Nah kalau saya kaya raya, datang satu tamu, saya pengen pamer kalau saya sugih. Itu tamunya cuma satu, mungkin suguhannya sak gedung. Semua catering masakan sak kota saya tunjukkan. Tamunya bingung, saya suka makan apa? Sakarepmu. Silakan dimakan. Nah itu, itu cuma buat pajangan. Nah, jadi Allah ciptakan jagat raya indah luar biasa ini, planet itu hanya untuk apa? Zayyana, aku hias langit dunia ini, langit bumi ini dengan kawakib, dengan bintang-bintang. Itu cuma untuk menyenangkan mata kita. Kalau malam dulu bintang sawangan, bintang api. Cuma menghibur manusia. Allah ciptakan segala-galanya hanya untuk menghibur kamu. Nah terus kamu kok masih ngomong sama Allah Ta'ala, Gusti aku melarat Gusti.
Uripku kok kayak gini ya Gusti. Malaikat yang ngomong toplak silang. Toplak silang. Malaikatnya ya marah toh ya. Mbok didelok gitu. Kamu dikasih tanah seluas ini ya tinggal tidur milih di sebelah mana bisa kok. Masih merasa nggak punya rumah. Betul lah betul. Kamu melek lihat jagat raya atau atap seluas itu kok masih bingung mau berlindung di naungan sebelah mana. Atapnya luar biasa. Untuk hidup kamu menghirup udara nggak perlu pergi ke rumah sakit cari oksigen tiga. Selesai sampai kamu yang capek kan? Capek oksigennya terlampau over berlebihan. Air masya Allah. Ini air apalagi di Krian dan sekitarnya ini ya. Pencairan banyaknya luar biasa. Saking turah-turahnya loh di rumah ada, di jalanan ada, sungai ada, belum lagi lah laut, turah-turah air banyaknya luar biasa. Gitu Pak merasa nggak punya, gara-gara nggak punya al-fulusu, ya Allah. Cuman gara-gara duit, gara-gara angka, merasa nggak punya hidup, merasa nggak punya bahagia, merasa nggak punya dunia, merasa nggak punya langit. Sakno, lihat bintang gratis. Betul? Lihat laut gratis, lihat tumbuhan gratis. Ini kan duit hanya untuk beberapa hal kepentingan yang kita pun sebetulnya nggak pakai juga bisa. Nah kok kita mengukur diri kita dengan duit kan ruginya luar biasa. Sebentar, itu lagi permisalan. Sekarang saya lanjutkan, oke? Jadi yang punya siapa? Allah. Allah Maha Kaya. Sementara Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan terbaik, terhebat, terindah. Semua itu Allah berikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang makhluk yang paling disayangi Allah sampai Allahnya bilang, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allahumma shalli alaihi. Tidak kami utus engkau kecuali sebagai wujud kasih sayangku untuk jagat raya. Wujud kasih sayangku untuk jagat raya. Saking hebatnya Nabi Muhammad SAW, itu Nabi berada dimanapun SAW, maka di situ Allah curahkan rahmat. Sampai-sampai ketika Kanjeng Nabi survei ke neraka, loh iya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu neraka ya dikunjungi loh. Kenapa? Neraka itu ada malaikatnya atau nggak ada malaikatnya? Ada. Malaikat hamba Allah yang mulia, cuman tugasnya di neraka. Ada malaikat yang kangen juga pengen ketemu Nabi Muhammad SAW. Makanya sama Rasulullah surganya disamperin, nerakanya juga disamperin. Tapi neraka didatangi Nabi ya berubah wujud. Wujud. Bagaimana berubah wujud? Dalam hadis disebutkan nanti di hari kiamat setelah padang mahsyar, yaumul hisab, perjalanan menuju surga harus meniti siratal mustaqim. Nah, orang-orang beriman ketika lewat siratal mustaqim, nerakanya teriak, "Jus ya mukmin. Mukmin, tulung ojo alon-alon sing cepet melayu. Lari kamu, bergerak secepat mungkin. Jangan lama-lama di atasku." Kenapa? Karena cahayamu bisa memadamkan panasnya bara api nerakaku. Jadi kalau kamu pelan-pelan nanti neraka padam. Karena itulah ada qasidah yang dibaca para habaib itu ya dan para kiai. Li khamsatun utufi biha naral jahimil hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Ya. Itu kan katakan aku punya 5 manusia yang dengan 5 manusia itu akan aku padamkan api neraka. Oh yang enggak paham, musyrik. Enggak paham. Memadamkan api neraka, musyrik ini. Madamkan api neraka pakai manusia. Enggak paham ya. Kurang belajar, baca hadisnya. Hadisnya mengatakan, mukmin, kamu kalau lewat di atasku cepat-cepat, kalau enggak nanti apiku padam gara-gara cahayamu. Lah bagaimana dengan cahayanya bukan sembarang mukmin, tapi pimpinannya orang yang beriman, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya mukmin biasa saja nerakanya takut, apalagi cahaya Nabi Muhammad SAW. Makanya begitu Kanjeng Nabi SAW itu survei ke neraka, malaikat penjaga neraka itu Masya Allah pengen senyum, pengen nyambut. Tapi SOP-nya neraka kan malaikat gak boleh mesem, harus galak. Harus galak. Malaikatnya harus tampangnya serem karena neraka. Maka saat itulah malaikat Jibril yang menemani perjalanan Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril yang ngomong kepada malaikat penjaga neraka, Malik, Malik, senyumlah.
boleh, boleh. Senyum tuh malaikat Malik. Itulah pertama kalinya penghuni neraka dan terakhir kalinya penghuni neraka melihat senyumnya malaikat penjaga neraka, karena ada di situ Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada Nabi, selesai masalah, betul? Nah, di Al-Quran dikatakan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul lawajadullah tawwabar rahima. Seandainya ketika mereka mendolimi diri mereka sendiri, berbuat maksiat, zalim pada diri sendiri, mereka mau mendatangi kamu, wahai Nabi Muhammad SAW, wastaghfara lahum rasul, kemudian Ar-Rasul mau mintakan ampun untuk mereka, tentu mereka akan menemukan Allah yang maha menerima dan memberi tobat dan maha penyayang. Artinya begitu ada Nabi Muhammad SAW, selesai. Nah, punya hajat jangan jalan sendiri. Kalau punya hajat jangan jalan sendiri, laporkan ke Allah, tapi tawassul dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, saya punya hajat ini, tolong ya Allah wujudkan ya berkat sholawat saya pada Nabi Muhammad SAW. Sementara Allah udah janji, siapapun dari umatmu sholawat kepadamu 1 kali, aku bersolawat padanya 10 kali. Sementara untuk Allah nggak ada hitungan. Maha suci Allah dari hitung. Tapi kenapa ada 1 dan 10? Itu untuk memudahkan kepala kita. Satunya Allah itu nggak bisa diukur. 1 dari Allah bisa diukur nggak? Nggak bisa diukur. $1 sama $1, beda atau sama? Beda. $1 sama 1 dinar, beda atau sama? Beda. Satumu dan satunya Allah, beda atau sama? Gak mungkin sama. Laisa kamitslihi syai'. Gak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satunya dari Allah, ini limpahan rahmat yang luar biasa. Maka begitu kita tawassul dengan sholawat, urusan kita ini langsung diiyakan sama Allah Ta'ala. Kabul. Selesai. Paham? Tapi proses diikuti. Gak ono wong nandur langsung tukul. Udah dijamin jadi pelem, tapi yo enten ono. Paham ya? Dijamin sama Allah Ta'ala. Jadi nanti jadi anak itu. Jaminan dari Allah. Tapi ditunggu 9 bulan. Jadi itu nanti akan buah delimanya, akan buah jadi mangganya, akan buah duriannya. Tapi ya ditunggu prosesnya. Nah, sementara kita ini seringkali pengennya sak nyetia. Toto pengen ada, toto pengen hasil. Boleh semangatnya begitu, cuman prosesnya ikuti. Lewat sholawat semuanya akan beres. Shallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Jadi saya mau ngajak nih teman-teman saya yang ada di panggung ini, tolong mulai hari ini lebih disuarakan lagi. Di majelis manapun, shallu ala nabi, shallu ala nabi. Sampai anak-anak muda ini nanti kalau di jalan ketemu temannya, bro, shallu ala nabi. Keren, Allahumma shalli alaihi. Saya kan baru pulang dari umroh Jumat, saya pulang dari umroh, lanjut ke puncak, lanjut ke Solo, ya Solo lanjut ke Madiun lanjut ke sini, belum berhenti nih, muter terus. Nah, waktu di Mekah sama Madinah itu kita ini kalau manggil orang-orang yang di sana, kalau nggak kenal panggilannya sodik gitu ya. Sodik, bahasa kerennya bro gitu ya. Bro, sodik. Lah alangkah kerennya kalau kita ketemu teman, Mas, bro, sodik atau siapapun ya, shallu ala nabi. Wah, salam pertemuannya sholawat, pasti berkah. Sementara dalam hadis disebutkan siapa duduk dimanapun, ketika dia pergi meninggalkan tempat duduknya, sepanjang duduk itu tidak bersolawat kepadaku, maka dia bangkit meninggalkan tempat duduknya, aromanya lebih busuk daripada bangkai. Wah, ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Wah, musuh semua deh. Makanya kalau kita baru duduk sama teman gitu ya, walaupun duduknya dengan siapapun, nggak usah peduli dengan bosmu sekalian. Pak, shallu ala nabi, Pak. Oh, kenapa? Berkah, Pak. Pecat besoknya. Kamu saya pecat. Alhamdulillah, Pak, barokah sholawat. Masya Allah. Loh, kok barokah sholawat dipecat kenapa? Alhamdulillah terbukti saya nggak layak kerja di sini karena bos saya nggak suka sholawat. Lebih baik saya cari tempat yang tempatnya itu suka sholawat, karena tak ada barokah kalau tak ada sholawat di situ, Pak. Bang, kayak Pak, busuknya luar biasa. Loh, kamu gini, kan saya bukan bawahan Bapak lagi, kan udah dipecat, kan udah
dipecat. Saya cuma menyampaikan loh Pak, Bapak terima boleh nggak terima? Bapak Muslim kan Pak? Sholawat Pak penting Pak. Selamat hidupmu dunia akhirat. Oke, terakhir. Boleh lanjut? Nah, saya mau nanya, tapi tolong dijawab jujur ya. Jenengan butuh buat KTP, mau minta tolong sama Pak Lurah. Cenderung mudah atau agak repot dikit? Ya wajar, Pak Lurah juga sibuk, betul ya? Sibuk. Jenengan mau buat KTP, ini saya naikkan levelnya, mau buat KTP, minta tolong sama wali kota. Lebih susah atau lebih mudah? Tambah repot. Jenengan mau buat KTP, minta tolong sama gubernur. Lebih mudah atau lebih repot? Repot. Artinya minta pertolongan pada manusia ini kalau pangkatnya semakin tinggi juga tidak mudah, betul? Bayangkan manusia yang paling mulia, manusia yang paling hebat, manusia yang paling perkasa, manusia yang paling bijaksana, manusia yang paling penuh kasih sayang, manusia yang punya perbendaharaan dunia akhirat. Baginda Muhammad SAW tidak perlu diminta, beliau udah menawarkan diri. Kalau kamu pagi sholawat kepadaku 10 kali, sore sholawat kepadaku 10 kali, aku akan jadi pembelamu, aku akan jadi pemberi syafaatmu, aku akan jadi pembelamu, akan aku tolong kamu. Masya Allah, sallu ala Nabi. Jadi butuh pertolongan Nabi itu bayarnya mahal atau murah? Gratis. Pagi sholawat 10, sore sholawat 10. Dijamin ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah atau susah? Mudah. Makanya kalau kita pengen bisnis kita tertolong, rumah tangga kita tertolong, anak kita tertolong, masyarakat kita tertolong, gerakan ini pagi 10, sore 10. Ini standar paling minim. Segitu saja Rasul turun gunung, aku tolong kamu. Allahumma sholli wa sallim. Apalagi kalau satu hari sholawatnya 1000 kali. Masya Allah. Ya, itu manusia-manusia yang terus dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas semuanya? Amalkan itu. Ilmu ini bukan untuk didengarkan saja, tetapi untuk diamalkan, dipraktekkan, disebar luaskan. Baca sholawat, hasilnya itu tampak nyata. Hasilnya tampak nyata. Adem itu seketika, rahmat itu turun. Kalau nggak percaya, kalau lagi ada ribut-ribut gitu ya, terus semua diajak sholawatan, langsung adem. Ya, diajak sholawatan langsung adem. Zikir macam-macam, tapi kalau zikir yang kita suarakan sholawat, hawanya itu dingin. Atau tahlil, la ilaha illallah. Tahlil itu kalau disuarakan, hawanya dingin, buat orang ngantuk. Ya, buat orang ngantuk. Sholawat seger, adem, enak. Praktekkan itu. Terakhir. Dari tadi terakhir nggak rampung-rampung. Nah, kalau kita sholawat, kata Nabi Muhammad SAW, sholawat kita itu sampai pada Rasulullah. Tablughuni haitsu kuntum, dimanapun kamu berada, sallu alaiya, bersolawatlah kepadaku, karena sholawat kalian akan sampai kepadaku. Sampai kepadaku. Jadi kalau jenengan dari Tanggul Krian Sidoarjo ini baca sholawat 1 kali, sholawatnya nyampe ke Madinah. Kalau bacanya 10 kali, kalau bacanya 1000 kali, sampai Madinah. Terus diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang nanya sama saya, Bib, apa Rasulullah nggak capek? Terus apa ya bisa tahu? Sholawat dari umatnya datang terus. Gimana? Maaf, ini handphone ya. Ada aplikasi namanya WhatsApp. Ya, WhatsApp. WhatsApp ini kalau ada 2000 pesan masuk ke kita, HP-nya bisa nampung nggak? Bisa kan? HP-nya bisa nampung kan? Bisa. Terus masuk pesan, ditampung nggak sama HP-nya? Ditampung. Paling kan masalahnya koneksinya. Kalau koneksinya 1 GB per second, 1 GB loh, bukan 100 Mbps, bukan 300 Mbps. Milik Kemenkum Info itu ya, kalau di acara 1 GB, 1000 Mbps per detik. Saya mau nanya, untuk buka pesan segitu banyak cepat atau lambat? Cepat. Itu baru kecepatan internet dan handphone mampu menampung dan membukanya secepat mungkin dan membalasnya bisa otomatis.
Kalau Anda pakai WhatsApp bisnis, itu kalau ada pesan masuk, langsung ada jawaban. Betul? Seakan-akan nggak ada jeda. Itu baru WhatsApp. WhatsApp aja bisa begitu. Lantas bagaimana dengan sistem ilahi yang Allah persiapkan untuk Nabi Muhammad SAW, di mana Rasul telah menyatakan, Allah mewakilkan di tempat aku beristirahat terakhir di pemakamanku 2 malaikat, yang malaikat itu telah diberi Allah database seluruh makhluk, namanya dan nama orang tuanya ila yaumil qiyamah, sehingga tidaklah satupun dari orang yang bersolawat dan salam kepadaku melainkan malaikat melaporkan fulan bin fulan mengucapkan salawat dan salam kepadamu, dan aku ucap waalaikumsalam. Otomatis sistem ruh Nabi Muhammad SAW super, yang paling besarnya ruh, kekuatan yang luar biasa. Berarti data salawat kita itu ada di catatan Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasul bersabda, aktsarukum aqrabukum ilayya manzilatan minni yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Atau kama qala sallallahu. Nanti di hari kiamat yang paling dekat dengan aku duduknya di antara kalian semua adalah yang paling banyak salawatnya. Yang paling banyak salawatnya. Rasulullah tahunya dari mana? Ada database-nya. Muncul tuh. Oh, ini bulan. Kelihatan semua oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita udah sering salawat kita udah sering sampai ke Madinah, berarti ruh kita sudah berangkat ke Madinah, karena kita bersolawat menggunakan hati. Berarti hati kita udah nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau hatinya udah nyambung, maka nanti jasadnya akan dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Allah akan beri dengan berbagai macam cara. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tiba-tiba bisa umroh, bisa ziarah, bisa haji berulang kali, padahal gak duit-duit. Ya, padahal gak punya uang. Kok bisa? Kenapa? Kendaraannya sholawat. Super terakhir. Nah, ini saya ulang-ulang terus ini. Yang super terakhir ini hadits riwayat Ibnu Majah. Man nasiya sholata alayya khati'a tariqal jannah. Siapa yang enggan bersolawat kepadaku. Nasiya itu artinya bisa enggan. Nasiya artinya bisa melupakan. Nasiya artinya bisa malas dalam bahasa Indonesia. Siapa yang enggan, siapa yang sedikit, siapa yang malas, siapa melupakan solawat untukku, maka khati'a tariqal jannah. Tariqal jannah itu jalan ke surga. Khati'a jalannya ke surga salah. Bahasa Indonesianya pengen ke surga tapi kesasar. Sampai tidak kira-kira? Seperti Habib Novel tadi, pengen ke Tanggul Krian Sidoarjo, nyasar ke Surabaya. Betul kan ya? Nyasar ke Surabaya, nggak nyampe. Kalau terus lagi nggak sampai. Benar ya? Jalannya udah benar, tapi nyasar. Berdasarkan hadits ini, maka kalau kita lihat, berarti yang diajak bicara oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang jalannya ke surga. Betul? Yang diajak ngomong nih orang-orang yang jalannya ke surga. Yang ahli sholat, yang ahli baca Al-Quran, yang ahli zikir, yang ahli sodakoh, yang ahli amal apapun. Kalau kamu sedikit sholawat kepadaku, malas bersolawat kepadaku, enggan bersolawat kepadaku, kamu nggak akan sampai tujuanmu surga. Nyasar. Ada yang nanya nih, Bib kok bisa Bib? Udah ahlinya ahli sholat kok nggak sampai surga, kesasar. Gimana caranya? Lah ya, namanya sholat itu yang terima siapa? Mau kita atau Allah yang terima? Allah yang terima. Lah kalau sholatnya nggak diterima sama Allah, masuk surga enggak? Nggak masuk surga. Nah, dia sholat tapi sombong, dia sholat tapi riya, dia sholat tapi ujub, dia pamer dan lain sebagainya. Maka sholatnya nggak diterima, nggak dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sombong. Oh, satu kampung ini yang paling bagus sholatnya, yang lain itu apa itu? Oh, itu adik iparku tuh nggak pernah sholat, mendingan aku sholat. Adik iparku tempatnya neraka, aku surga. Sombong itu. Nah, ini sombong. Kenapa ada sombong tetap dalam hati? Karena kurang sholawat. Seseorang yang banyak sholawat itu adalah penghapus karat dalam hati. Karatnya akan terhapus, maka sombongnya akan terkikis sampai nanti sholatnya nggak ada
sombong, sehingga sholatnya mengantarkan dia ke dalam surga, puasanya mengantarkan dia ke dalam surga. Kenapa? Karena hatinya sudah diberi nur Nabi Muhammad SAW dengan sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Berarti sholawat penting atau super penting? Penting atau super penting? Dah, masing-masing hitung sendiri mampunya berapa. Nggak usah banyak-banyak dulu, 10 pagi, 10 sore, dan 100 tiap hari. Nanti tingkatkan, semakin tua semakin banyak, semakin tua semakin banyak. Sehingga jalan kita itu kalau nggak kesasar berarti apa? Dibimbing. Tahu kalau mau pergi pengajian atau ke suatu acara ada patwal. Ya, patwal ya. Ada satu tokoh, misalnya bupati atau gubernur, diundang ke sini, biar tidak nyasar caranya bagaimana? Dipatwal, dikawal ya, dikawal. Saya tadi biar tidak nyasar, dipatwal sama banser ya, dikawal sama banser. Begitu dikawal sama banser nyampe, tidak nyasar. Nah, kalau kita baca sholawat, kita akan dikawal sama sholawat langsung ke dalam surga. Karena kalau nggak sholawat nyasar, berarti kalau sholawat dikawal. Hadisnya kan begitu. Siapa lupa, siapa malas, siapa berat sholawat, nyasar dari surga. Berarti siapa rajin sholawat, dikawal menuju surga. Karena itu, shollu ala nabi. Allahumma sholli alaihi. Perbanyaklah sholawat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subur terakhir. Kembali saya ingatkan, orang tua kita masing-masing. Tolong yang tua maupun yang muda. Ya, karena semua kan anak ya, semua anak, semua punya orang tua. Tidak mungkin kita masuk surga kalau kita ini durhaka sama orang tua. Makanya jadilah kita anak yang bisa taat sama orang tua, senangkan orang tua. Seringkali penyakitnya anak muda zaman sekarang, dipanggil orang tuanya pura-pura nggak dengar. Ya, pura-pura nggak dengar. Pulang sekolah, masuk ke rumah nggak salam. Ada orang tuanya keluyur seperti kucing masuk rumah itu. Keluyur, nggak nyamperin orang tuanya. Masuk kamar, dipanggil-panggil gitu ya. Headsetnya dipasang. Tahu dipanggil, headsetnya dipasang. Dengarkan musik-musik yang nggak jelas. Ini yang semacam ini nggak akan sukses dunia, nggak akan sukses akhirat. Jaga orang tua kita masing-masing, dekatlah orang tua masing-masing, dan jangan lupa doakan habis sholat. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu akan menjadi jalan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Semoga berkah dan manfaat. Bismillah. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Dalam kajian ini, Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan, jadikan tren atau kebiasaan di setiap majelis atau lainnya mengatakan shollu alan nabi, agar bersolawat kepada Nabi Muhammad menjadi kebiasaan atau tren di setiap tempat dan waktu. Ini termasuk menyebar luaskan perintah Allah Ta'ala, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Bahkan di rumah kita, mari kita ajak keluarga kita untuk bersolawat, karena keutamaannya sangat-sangat banyak sekali. Di antaranya, ketika bersolawat, rahmat Allah akan turun, mendapatkan 10 solawat dari Allah Ta'ala, dan masih banyak lagi keutamaan yang akan kita peroleh. Untuk bentuk lafadz solawat banyak sekali, kita bisa pilih yang manapun, terserah kita. Hukum membaca sholawat adalah wajib, namun ulama berbeda pendapat tentang kewajibannya. Di antaranya ada yang berpendapat
wajib membaca sholawat seumur hidup 1 kali. Ada yang berpendapat membaca sholawat wajib ketika tasyahud akhir di setiap sholat, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan betapa penting dan istimewanya sholawat. Hingga Rasulullah SAW bersabda, "Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang bakhil adalah orang yang ketika disebut nama Rasulullah SAW dan ia mendengarnya, namun ia tidak menjawab, ia enggan bersolawat. Semoga